Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa mahasiswi dan Bapak Ahmad Sarman, SPD, MPD yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita dapat bertemu secara daring di forum diskusi sesi 4 mata kuliah bahasa Indonesia ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang semoga termasuk ke dalam umatnya. Amin. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyakit tersebut dengan mudah menyebar ke seluruh bagian negara, bahkan negara-negara lain. Hanya berselang beberapa bulan, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya pasien pertama yang terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Pengumuman pasien pertama ini mengartikan bahwa virus corona telah resmi masuk di wilayah Indonesia. Saat itu, pada hari Senin 2 Maret 2020, Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 yang merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Diketahui bahwa kedua pasien ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Salah satu dari kedua orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan orang Jepang yang ternyata positif terinfeksi COVID-19. Kemudian, apa sih cara penyebaran virus ini? Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung. Orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Varian-varian COVID-19 dibilang teramat beragam. Banyak varian yang ditemukan di banyak negara. Sedangkan yang begitu populer di Indonesia ialah varian Delta dan Omicron. Yang terbaru adalah Omicron XBB yang terdeteksi pada bulan Oktober 2022. Menurut artikel yang dimuat oleh sehatnegeriku.kemkes.go.id, varian XBB menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang tajam di Singapura, diiringi dengan peningkatan tren perawatan di rumah sakit. Peningkatan kasus gelombang XBB di Singapura berlangsung cepat dan sudah mencapai 0,79 kali gelombang BA.5
dan 0,46 kali gelombang BA.2, ujar juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril. Sejak pertama kali ditemukan, sebanyak 24 negara melaporkan temuan Omicron varian XBB termasuk Indonesia. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal terdeteksi dari seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Ia kemudian melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif pada 26 September. Setelah menjalani isolasi, pasien telah dinyatakan sembuh pada 3 Oktober, jelas Dr. Syahril. Menyusul temuan ini, Kemenkes bergegas melakukan upaya antisipatif dengan melakukan testing dan tracing terhadap 10 kontak erat. Hasilnya, seluruh kontak erat dinyatakan negatif COVID-19 varian XBB. Jubir Syahril mengatakan, meski varian baru XBB cepat menular, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron. Kendati demikian, negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19 sebab berbagai mutasi varian baru masih berpotensi terus terjadi. Dalam 7 hari terakhir juga dilaporkan terjadi kenaikan kasus di 24 provinsi. Hal ini tentunya perlu diperhatikan oleh kita untuk senantiasa memperketat kembali protokol kesehatan agar tidak menjadi korban keganasan varian XBB ini. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.